Jadi banyak persoalan ini sebetulnya. Jadi kalau trotoar itu nanti dipersiapkan tuh orang jalan, yes, yang dikhawatirkan begitu itu bagus, jadi tempat dagang, Nah, itu kaki dia. lima itu. Jadi memang Jadi ada joke-nya itu. Kenapa lampu-lampu jalan itu di tengah, bukan lagi di pinggir? Ya, jadi lampu jalan itu di tengah sekarang, tiang listriknya, jalan kiri kanan kan, nah, di tengah. Kenapa nggak di pinggir? Siapa kalau di pinggir, udah banyak yang jualan, tinggal cantel aja dia. Kalau di tengah dia nggak bisa jualan. Kemana Jaya sama Madi barangkali lihat ya, kan kemarin tuh di Medan ini kan mau diapakan dengan transport mass, artinya transport umum ya yang besar gitu ya, mass transport. Dan itu dibuatkan halte-haltenya. Sekarang halte itu digunakan untuk tukang jual rokok. Ya, orang berdagang di situ kan gitu. Tidak lagi dimanfaatkan untuk apa, karena kendaraan yang dimaksud tadi itu tak ada lagi, tak berjalan kan begitu. Jadi semua perencanaan itu tak bagus, itu yang membuat apanya. Jadi kadang-kadang ya awak sebenarnya tak mau marah sama orang Pemkon, tapi yang melihat begini marah juga jadinya kan begitu. Tak mau kita mengkritis kota nih, tapi mau tak mau kritis juga kan begitu dia. Yang perlu kita sepakati sebenarnya. Medan ini selama ini kita selalu permisif namanya. Permisif itu artinya ini Medan Bung. Jadi seakan-akan apa dibuat anak Medan itu yang benar, karena itu menyangkut budaya anak Medan gitu. Jadi kalau parkir seperti tadi ke rumah orang segala macam itu nggak ada tindakan. Kenapa? Biasa mencari makan dia. Dipermisif, jadi diperbolehkan. Nah begitu juga kalau misalnya parkir tidak pakai karcis, kita tanya karcisnya, dilempar batu kita. Kalau enggak digoreng mobil kita atau kendaraan kita. Nah oke, permisif, ini Medan Bung, itulah anak Medan mencari makan. Nah jadi tindakan-tindakan untuk itu tidak ada. Begitu juga kebocoran uang parkir yang seharusnya masuk ke Pemko Medan ini tidak ada. Uangnya nggak jelas, tetap nggak jelas. Jadi ribut di lapangan, uangnya pun tidak jelas, tidak membantu rakyat. Nah ini harus, makanya seharusnya menurut aku dia harus tegaskan aja, termasuk supir-supir angkot yang ugal-ugalan itu tetap harus ditindak. Itu tidak bisa kita permisif, kita biarkan seperti itu, artinya ya Medan biasalah seperti itu. Gini ya, jadi di sini sekarang ada sedikit bukan paradok lah ya mirip-mirip seperti itu. Misalnya contoh, kalau misalnya kita mau kota itu rapi, bersih, tertib, itu kan harus ada tindakan tegas dari Pemdanya sendiri, ya kan? Tapi begitu Pemda melakukan tindakan tegas, contoh ya di Jakarta yang paling terkenal itu Satpol PP, itu juga dicaci maki semua orang itu kan. Apa tahu lah orang kita Medan ini kalau sudah dibuat seperti itu, aku pernah saksikan dengan mata kepalaku, itu berani tuh ibu-ibu itu telanjang gitu loh. Ya, jadi ini yang kadang-kadang cara memprotesnya itu. Jadi artinya itu tidak boleh surut. Ya kita tetap harus tegas ya. Ini ada ilustrasi terus. Ilustrasi di muka Elizabeth itu kan terkenal warkopnya itu. Ya, orang Aceh lagi banyak itu. Itu kan bolak-balik dilarang ya kan. Tapi mau ditertibkan. Nah, tapi sekali ini ditertibkan oleh si Satpol PP itu betul-betul keras. Betul-betul keras. Kerasnya apa? Tidak ada ampun. Jadi kerasnya tidak menurut aturan, kerasnya tidak manusiawi. Barang-barang gitu. Orang baru mau berdagang itu dicampakkan oleh Satpol PP sama ketua Satpol PP lagi sekaligus. Dicampakkan ke jalan. Jadi mereka stres, rugi. Nah, caranya caranya. Jadi oleh si pedagang yang orang kita Aceh itu, begitu dipegangnya, dicampakkannya makanan dan jualannya itu ke jalan di depan Elizabeth, langsung air yang mendidih itu disiramkan ke kepala Satpol PP. Nah, ribut. Begitu ribut, mula-mula beberapa media itu membela Satpol PP, membela si Pemko. Waktu itu saya menjelaskan bahwa itu tidak manusiawi. Akhirnya semua mengikut bahwa memang Satpol PP yang tidak manusiawi. Ya. Itu yang aku bilang tadi, yang aku bilang tadi paradok. Ya, lakukanlah dengan cara-cara manusiawi. Menjalankan aturan bukan berarti kayak preman juga gitu loh. Kalau sekedar dimaki-maki dia apa itu risiko, kenapa menjadi jadi itu satu keheranan aku sebagai orang yang tinggal di Jakarta, orang Medan tinggal di Jakarta. Aku datang, diajak malam-malam. Ayo kita minum bandrek. Dulu minum bandrek kita itu kan di Peringgan.
Di mana? Di depan Elizabeth. Kulihatlah suasananya. Ya, centang perenang, ya. Tisu jatuh di mana jorok. Di depan rumah sakit. Ya, rumah sakit yang memerlukan kebersihan untuk kesehatan. Tetapi ditambah dengan kios-kios itu yang buka lapak seenaknya, terasalah jorok. Tetapi bagaimana? Orang butuh. Orang yang menunggu orang sakit, kemana dia mau minum? Nah, aku tuh pikir saat itu, mungkin aku nggak tahu juga. Dia kan ada taman itu, Taman Ahmad Yani itu. Ya. Kenapa tidak dipakai saja itu, tapi dijaga kebersihannya? Kan kau tahu terus, di Singapura itu, semua tempat di Orchard Road itu, yang kosong itu bisa dipakai jualan. Disewakan. Satu lapak dorong itu bisa sewa, dan dia harus bertanggung jawab. Begitu habis tugas, kalau dia lihat ada air, ada sampah, besok dicabut. Jadi dia bertanggung jawab kepada sampahnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam taman itu pun bisa hidup. Nah, jadi aku heran juga. Memang betul ya, kalau kita lihat di mana-mana, warung-warung kaget ini bermunculan. Di mana ada keramaian, di situ dia nempel. Nah, ini kan apa? Kalau istilah orang bilang kayak pepaya, di mana sempit di situ tumbuh. Mana ada pepaya tumbuh di lapangan bola? Tumbuh ini semak-semak. Jadi di mana rame dia muncul. Nah, nggak ngerti lah. Banyak sekali persoalannya. Jadi sebetulnya ini menarik juga. Aku nggak tahu nih kewenangan siapa. Tapi tentu kewenangannya wali kota ya. Dia sama lah di Jakarta ya. Di situ. Yang saya coba menangkap apa yang katakan Bung Atmadi tadi ya tentang permisif tadi ya. Saya mau bicara tentang parkir nih tadi. Gara-gara parkir ini bisa terjadi suatu kerusuhan besar ya kan. Karena yang pemegang sahih parkir itu kan adalah para organisasi massa itu kan gitu ya. Ya itu kan jadi perebutan lahan parkirnya sangat betul-betul krusial juga kan. Sehingga Pemkot pun sendiri tak bisa harus bagaimana membuat suatu tindakan keadilannya kan gitu atau mengatasinya. Banyak daerah yang tidak harusnya diikuti parkir, misalnya ring road itu. Sepanjang ring road itu tidak boleh. Ya, tapi ternyata di sana paling banyak tukang parkir karena di sana banyak kafe, kan banyak tempat jualan, tempat kuliner, kan begitu ya. Ya, tapi apa yang mau dibilang oleh apa? Karena yang memegang tampuknya di sana itu ya organisasi-organisasi ini kan. Saya agak sedikit trauma lah menyebutkan itu preman-preman ya. Tapi itu ada kawan-kawan kita juga semua kan yang memerlukan untuk kebutuhan hidupnya. Mereka perlu tempat-tempat juga untuk meminta kehidupannya lah begitu kadang-kadang. Jadi aku lihat persoalan kita kalau kita seragamkan dari yang kita bicarakan tadi itu adalah mengenai tata kelola, ya bahwa tegaknya hukum. Ya, bayangkan kalau ring road itu yang sebenarnya harus bebas parkir ada yang parkir itu kan salah dan tidak ada tindakan tegas. Jadi kembali lagi urusannya ya ke wali kota ya terus. Wali kota. Nah, jadi itu tantangan wali kota yang baru nanti. Nggak tahu apa dia bisa kan. Jadi tertib itu jadi sebenarnya kalau kita lihat ya kembali lagi ya kita tidak menyalahkan masyarakat tapi perlu ada edukasi kepada masyarakat hal-hal yang seperti itu. Misalnya contoh lahan-lahan yang digunakan tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya. Kayak tadi kan kaki lima untuk orang jalan dibuat untuk jualan misalnya kan gitu. Sudah itu jalan yang harusnya untuk lalu lintas dibuat untuk jualan. Nah ini hal-hal seperti ini sebenarnya kadang-kadang ditolerir gitu loh. Apa tanda-tanda ditolerir? Itu dipungut. Kalau dipungut berarti kan ada pembenaran terhadap kesalahan itu. Itu terus di Jalan Singamaraja itu kan jalan nasional tuh panjang itu. Jalan nasional tidak boleh parkir. Tapi tidak dibuatlah parkir oleh Pemko. Tapi tetap kalau kita parkir itu kena bayar. Tak ada karcis. Harus bayar. Iya. Nah, itu dia. Yang nomor 2 yang paling parah di situ itu jalan Singamaraja itu menjadi terminal terpanjang di dunia. Iya, karena ada memang terminal teladan dulu gitu ya di pon. Nggak ada, terminalnya pinggir jalan. Jalan Singamaraja itu terus sampai ke Kota Nopan karena Singamaraja terus itu. Itu dia makanya sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta terus. Sampai ke Padang, ke Pekanbaru tuh Singamaraja terus tuh. Sampai Palembang. Nah, jadi dia menjadi terminal terpanjang di dunia. Tidak masuk ke terminal yang sebenarnya. Itu juga mengganggu.
Betul, Nah, itu betul. seperti kata Idrus, bayar. Betul. Bayar Jadi uangnya kemana? kau tahu nggak, Tahu. gini ya, Madi, aku tambah sedikit ya, mengenai peruntukan tadi. Misalnya contoh, Pemda itu membangun terminal-terminal seperti di apa, Pinang Baris ya namanya, Pinang Baris. Amplas sama Pinang Baris ya. Untuk yang antar kota lah, luar kota. Itu mereka tetap saja ambil penumpangnya nggak di sana. Ambil penumpangnya sih tadi bilang di pinggir jalan di mana di apa yang kecil-kecil. Nah terus untuk apa ya di Pinang Baris? Aku kan pernah tuh, misalnya naik bus ke Aceh gitu ya. Aku naiknya juga nggak di sana, yang paling dekat karena memang udah disediakan gitu. Akhirnya nanti begitu berangkat, bus itu singgah di terminal hanya untuk laporan. Jadi terminal yang dibangun sedemikian rupa fungsinya hanya untuk laporan administratif, bukan untuk di situ menaikkan turunkan penumpang gitu loh. Kalaupun ada sedikit lah, kalaupun ada ya sedikit udah itu dicari pinggir jalan, baru ujung-ujungnya di Pinang Baris. Itu salah satu contoh aja. Termasuk di Jalan Sisingamangaraja, ya Bang. Ya, sekarang kan kita tengok kan di dalam gambar ini ya, dalam pertemuan kita ini, Jaya tuh kayaknya berpikir, kenapa Kota Maksum nih, macam mana aku mau lakukan Kota Maksum nih katanya kan begitu tuh. Itu yang membuat dia diam tuh. Kita bicara tentang amplas, kita bicara Kota tentang Maksum, Bang. Aku bisa bicara juga. Kota Maksum itu ada masalahnya. Jalannya itu nggak bisa dilebarin karena orang waktu bangun rumah itu semua menjorok ke depan. Jadi susah itu kan, memang kalau memang harus mundur ke belakang. Ngadapin itu tidak mudah. Aku tahu itu. Itu mulai dari jalan antara masuk nggak ya? Komat ya? Antara Japaris, antara nggak ya? Paris, Puri, Japaris, Puri, Utama, Amalion Utama dan Halat ya. Jaya aja kalau mau memundurkan rumahnya, 4 lapis di belakang itu sudah ada di belakang rumahnya. Tidak mau memundurkan. Itu Bang. Yang nggak bisa dikalahkan apa namanya di Medan itu, yang nggak bisa mengalahkan parkir, karena parkir dimanapun ada, angkot dimanapun masuk. Yang kalah cuma satu aja sekarang, sama air banjir. Kemanapun bisa masuk air banjir. Itu yang ngalahkan. Tapi aku ada kasih Kak. Jadi ya kau bilang tadi itu kan di Kota Maksum juga kan banyak orang-orang jualan. Jago-jago itu Kota Maksum itu. Jangan salah, ini info aja ya. Itu lontong yang paling rame dan fenomenal di Jakarta itu. Itu yang jualan tuh orang Jalan Japaris, Gang Insaf, persis sebelah rumahku. Tahu di mana? Di Jakarta itu ada di Lebak Bulus. Jadi kalau kita mau makan tuh mesti pakai kupon ngantri. Jadi orang-orang Medan ini memang jago-jago kalau jualan ya, dia jual. Jadi itu Japaris itu memang terkenal ya. Apa Kota Maksum lah ya ada. Dua hal lagi yang bisa kita banggakan sama Jaya nih. Dia membanggakan Kota Maksum itu, satu di kulinernya, satu masalah banjir dan padatnya itu. Sama truknya, truk. Produk apa? Produk UMKM. Baju, BH, jeans, segala macam di situ. Di sana sudah ya. Aku mau tanya satu hal. Apakah menurut kawan-kawan sekarang di Medan itu arus lalu lintas itu perlu diperbaiki nggak? Kalau aku ya berangkat dari Jakarta tenang. Kalau dulu kita mendarat di Polonia, kemudian kita begitu keluar dari Polonia, tiba-tiba yang kita hadapi keruwetan lalu lintas. Nah sekarang untunglah dia di Kuala Namu. Begitu kita turun, kita masih bisa naik kereta api, lihat alam yang terbuka. Tapi begitu masuk Medan, pening lagi kepala, Wak. Kata Bang Haris tadi, asik mau marah aja bawaannya. Nah, aku melihat sekarang arus lalu lintas ini kan, ini barangkali polisi ya dengan Pemda harus bekerja sama. Ada jalan-jalan yang sebenarnya tidak harus dilewati gitu. Nah dulu, waktu kecil kita kan, kalau dari arah Biskop Ria, itu ke arah penjara Sukamulia itu dari situ jalannya. Sekarang kan terbalik. Nah, itu barangkali tata lalu lintas juga harus diatur supaya Palangkaraya ya. Palang Merah ya. Ada semacam kebingungan berlalu lintas kita. Bagaimana menurut kawan-kawan nih? Aku lihat gini Isari ya. Di Medan, karena aku sempat kemarin juga tugas di Medan, jadi sempat menikmati ulang lah ya kondisi di Medan. Setelah itu bisa kubandingkan dengan di Jakarta. Ini bukan dalam persoalan disiplin, tapi mungkin juga kalau aku bawa mobil ya di Jakarta itu begitu rame, bisa kencang, aku nggak begitu khawatir dibandingkan kalau di Medan yang tidak seramai Jakarta. Malah aku kalau misalnya mau belok tidak cukup dengan hanya lampu sen, nggak cukup.
Aku harus lihat hati-hati di kaca spion, ada nggak. Kadang-kadang udah lihat kaca spion, bisa nyelinap, cus gitu di samping. Ya, itu, kenapa? Mungkin itu. Karena kenapa itu? Sorry. Itu karena ada emak-emak yang naik kereta. Sen kanan belok kiri. Ya. Iya. Jadi aku tahu nggak pernah, aku begitu lewat ditabrak mobilku. Itu di apa namanya? Ditabrak sama ibu-ibu, jatuh. Akhirnya dia yang ribut. Terpaksa aku bawa pulang ke rumah, dia minta duit lagi. Ya, jadi pusing kadang-kadang menghadapi yang seperti itu. Jadi aku bilang, yang tadi dibicarakan mengenai sepeda motor itu sekarang kereta lah, kalau Medan bilang harganya murah, 500.000 sudah bisa bawa motor, kereta. Apa implikasinya? Apa impact-nya? Bukan hanya ramainya sepeda motor, tapi orang-orang yang belum berhak untuk mengendarai sepeda motor pun bisa naik motor, bisa naik kereta. Ya kan? Jadi orang lihat aja sekarang anak sekolah SMA bawa kereta ke sekolah, dia kan belum berhak dapat SIM. SMP lagi. Tapi karena murah nggak mudah, jadi semua bisa. Nah, itu juga apa dampak negatifnya dari juga barangkali menjadi pertimbangan mungkin ya, terus ya. Medan itu adalah jalan yang mempunyai simpang-simpang itu yang pendek, gitu ya. Betul. Artinya jarak apa? Beda dengan Jakarta tadi, kalaupun Idrus katakan bisa kencang, ya karena simpang berikutnya itu kan panjang ya, agak jauh. Beda di Medan, itu 2.700 sekian simpang, ya, yang jaraknya pendek-pendek semuanya. Sehingga akhirnya kan kita terpaksa siaga terus kan begitu ya. Tiba-tiba ada yang dari simpang kiri, kita dari kanan nyelonong begitu. Itu menjadi problem. Kalau kata Ari tadi, apa bisa dilola? Itulah sudah yang paling maksimal sekarang yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yang saya pernah interview mereka kan begitu ya. Jadi ya menjaga 2.000 itu dengan personil sekian porsi lalu lintas ditambah dengan karakter kita, ini agak rumit untuk mengatur lalu lintasnya itu kalau di Medan itu mungkin. Apalagi melihat lagi supir-supir kita ini terampil-terampil semua kan, yang tidak mau tahu tentang peraturan-peraturan kan gitu. Ya, jadi permisif lagi tuh, permisif abang. Abang bilang terampil itu berarti abang termasuk permisif bang. Permisif ya. Ya bisa. Akhirnya kita akan jadi permisif gitu. Iya, itu yang saya bilang. Tata uang itu mengatur tata ruang mengatur lalu lintas. Buktinya, itu kalau kita masuk di jalan muka Carrefour itu, Medan Fair Plaza itu dulu, itu kan dua arah. Tapi karena adanya Carrefour itu satu arah jadinya. Kemudian kalau kita lihat di jalan muka TVRI itu kan dulu dua arah itu. Ada batasan lagi. Sekarang gara-gara ada Podomoro jadi satu arah. Sun Plaza juga gitu. Dulu dua arah, sekarang jadi satu arah. Jadi uang itu mengatur, aku punya mall. Lalu lintas harus diatur. Diaturnya jadi satu arah. Nah, itu yang siapapun bisa mengatur kalau memang aku ini penting. Aturannya bukan begitu. Aturannya kalau aku merencanakan ini, maka lalu lintasnya dia mengatur. Ada namanya andal lalu lintas. Analisis dampak lingkungan lalu lintas. Bisa nggak dibuat di situ? Kalau lalu lintas mengatakan nggak bisa, ya jangan nggak diizinkan. Tapi ini izin keluar, bahkan amdalnya nggak dibuat, izinnya keluar, lalu lintas mengikut kepada apa yang diatur oleh mall, kepentingan mall. Itu kelemahan kita. Dan itu memang nggak ada yang mau peduli. Memang ya udahlah begitulah. Itu kalau mau dilihat nanti dibuka yang Guripating Pos itu pasang dinding, pasang pagar, bongkar pagar, ya udah gitu aja ceritanya. Kenapa? Ini proyek juga. Nah, kayak gitu masalahnya. Orang wali kota punya duit juga, bongkaran pagar itu berapa, memasangnya berapa, membongkarnya berapa, itu mengaturnya berapa. Dan itu kan permainannya nggak nampak semua. Karena tidak nampak bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk transfer. Itu masalahnya. Jadi bedah gelap juga. Itu semua bisa mengatur. Apa yang nggak bisa diatur di Medan? Itu masalahnya. Harusnya mengatur negara ya. Harusnya ada bangunan-bangunan parkir yang bisa kita buat. Bangunan parkir membiasakan orang berjalan kaki dari satu tempat ke satu tempat, artinya mengurangi bahan bakar. Itu yang kita tidak miliki. Kebijakan itu tidak ada. Harusnya bangunan parkir di atas, bangunan parkir di bawah,
akibatnya. Tapi orang Medan nggak berani buat bangunan di bawah, takut tenggelam banjir. Ada beberapa bangunan yang sudah dibuat itu di di Jalan Mutatuli itu, semua mobil yang diparkir di bawah itu hanyut semua, terendam semua. Itu masalahnya. Nah, ya nggak tahu lah pokoknya. Tapi betul itu, ya. Ide itu bagus, ada tempat parkir itu ya. Di kota-kota besar di dunia, itu memang tempat parkir itu jauh dari tempat perbelanjaan. Ya itu yang waktu sentrum kan. Kan juga gitu. Jadi orang kita juga bisa jalan kan. Kita mobil kita bisa parkir sejauh-jauhnya itu. Persoalannya gini, karena bagi masyarakatnya sebahagian pakai kendaraan itu bukan hanya untuk alat transportasi, tapi untuk mejeng, untuk nampilkan ke orang, untuk menunjukkan ke orang. Jadi kalau bisa parkir itu di depan persis biar dilihat mobilnya apa gitu loh. Kan sayang mobil bagus-bagus parkirnya jauh-jauh ke dalam nggak dilihat orang. Ini persoalan juga. Secara psikologis ada pengaruh. Coba kau perhatikan. Orang mau parkir persis di depan tuh biar misalnya ada acara. Kalau orang udah itu alat transportasi nggak penting lah kalau ya kan. Tapi ada yang kayak gitu. Tergantung Kota Medan itu ada alternatif. Kalau untuk parkir, itu parkir itu dibuat di lapangan Merdeka itu, tapi di bawah. Iya. Jadi basement ya. Lapangan Merdeka itu tetap di atas, di bawah itu parkir. Dan tempat makanan itu, tempat kuliner, parkir situ itu. Cuman seperti kata Jaya, ya aturlah supaya jangan terendam mobil di situ kan, karena di bawah. Itu dia. Nah, sebetulnya di bawah di rel kereta api sekarang ada kereta api kan di atas sudah. Yang di bawahnya itu kan tempat parkir juga. Itu dia. Panjang itu. Berapa panjang rel kereta api? Kalau semua udah udah siap itu ya, Jaya. Itu Medan udah siap itu rel kereta di atas ya. Udah. Ya jalan. Udah jalan, tapi Kuala Namu aja, khusus Kuala Namu. Kalau yang Kuala Namu, hanya untuk Kuala Namu kan mau banjir. Pertama-tama memang begitulah ya. Takkan bisa mudah sekali terus angkat terus. Kan besar itu biayanya. Apa sulitnya, Bang? Apa sulitnya itu? Ya. Sulit. Ini masalah yang macam tadi lah. Parkir jauh itu. Itu yang kami kepingin berhentinya di muka gedung. Dia kan punya sopir. Orang yang punya mobil bagus, mewah itu nggak buat sendiri. Dia bisa sopirnya mengantar. Habis sopirnya mengantar, telepon. Kau pergi parkir ke sana. Antar aku di muka gedung ini. Nanti telepon, aku udah mau keluar. Datang kau. Itu kan bisa. Ya, dengar dulu. Orang Medan itu sebenarnya rata-rata kita ini pemalas. Ya, untuk jalan kaki ke tempat itu aja kita malas kadang-kadang. Selain daripada image penampilan kita bahwa kita itu begini begitu, kita ini termasuk pemalas. Contohnya aja barangkali, bukan masyarakat atas saja, masyarakat bawah yang gunakan angkot, kota berhenti di muka rumahnya, tak mau dia tuh. Makanya tak mau orang Medan itu membuat halte. Karena dia akan berhenti di mana dia suka, di mana yang di muka rumahnya, kalau bisa, ya kan. Kalaupun dia mau naik angkutannya, dia tak mau di halte tuh. Di mana dia selera berdiri, di situ dia berhenti. Kan gitu. Bang Alis, jadi, apa beda cewek Medan dengan cewek Jakarta? Bagaimana cara membedakan cewek Medan Jakarta? Ya, itu yang paling tengok betisnya. Cewek Medan betisnya bagus, cewek Jakarta enggak. Kenapa? Karena sering jalan. Cewek Medan mampu jalan. Dekat beda dia. Ya, gitu ya. Banyak berjalan dia ya. Iya. Orang Jakarta banyak jalan, orang Medan mana mau jalan. Kawan-kawan semua, jadi saya pikir kita tadi udah bahas ya mengenai masalah transportasi, ternyata dia berimplikasi berdampak kemana-mana. Jadi semua ada hubungan mengenai tata ruang, pasar atau pajak, ya parkir dan lain sebagainya. Jadi emang nggak bisa dipungkiri seperti katakan tadi bahwa ini bukan hanya problema Medan. Ya di mana-mana kota-kota besar juga kecenderungan sulit sekali mengatur masalah semeraut ini, terutama ya mengenai lalu lintas yang akan berimplikasi kepada kemacetan dan lain sebagainya. Semoga saja pembicaraan kita hari ini mengenai transportasi Kota Medan ini terutama menjadi masukan buat wali kota yang terpilih nanti, dan juga sebagai wawasan untuk teman-teman baik yang ada di Medan maupun di luar Kota Medan. Beginilah perkembangan Kota Medan akhir-akhir ini. Supaya jangan kaget ya untuk rekan-rekan dari Jakarta nanti kalau ke Medan kan, dengan melihat kesemerawutan Kota Medan ini. Tapi yang pasti bisa ada solusi mungkin Bung Idrus ya. Jadi kalau kita katakan bahwasanya jumlah angkot itu banyak, ya kita kurangi kan begitu.
Ya kita buat dengan suatu kendaraan yang massal gitu, yang lebih banyak kan. Kemudian tentang pengaturan parkir tadi, ditegakkanlah sanksinya betul-betul macam mana tegak hukumnya kan begitu ya. Jadi tegas ya. Ya, dan yang paling pasti bagaimana mengupayakan Kota Masum itu tetap dalam kondisi yang baik dan aman dan teratur gitu. Begini masalahnya. Oh. Belanda itu membangun Kota Maksum waktu tahun 35 Medan itu dinyatakan Kota Medan. Kota Maksum belum masuk ke Kota Medan lagi. Itu masih di luar Kota Medan dia. Itu sejarahnya. Dan kemarin aku ngikuti itu debat publik, bukan debat. Daring antara termasuk salah satu calon paslon nomor 2. Mereka bicara soal transportasi. Tapi aku tengok tidak menyentuh kepada masalah yang paling penting dibicarakan, parkir. Mereka nggak bicara soal parkir, mereka tidak bicarakan soal bagaimana orang punya berkepentingan bisa mengatur, memindahkan arus lalu lintas, nggak sampai situ. Mereka nggak cerita soal daerah-daerah yang tergenang, daerah banjir, mereka nggak cerita soal pasar, tapi mereka cerita soal transportasi, hanya itu mereka bicarakan. Dan ini mereka juga ada disinggung Kota Masum ya? Ya nggak ada lah Bang. Ada, ya, mereka kan satu level. Kan satu level. Mereka kan Kota Medan, kita kan Kota Medan. Mereka itu harusnya berpikir, apa yang paling krusial di Medan, itu harus ditangani. Itu kemarin tidak cerita, mereka hanya cerita soal transportasi, teoritis. Mereka nggak cerita soal parkir itu penyebab utama, pasar itu penyebab utama, kemudian kerusakan jalan itu penyebab utama. Itu mereka nggak bicarakan kemarin agak detail. Jadi ya semacam manis-manis lah karena ada calon yang ikut serta di situ, ya masing-masing hanya saling umbang-mengumbang lah. Si ini mengumbang ini, Bapak bagus dulu, kerja Bapak bagus. Tapi hasilnya sekarang apa? Konsepnya itu apa? Mari berpikir Kota Medan dari dasarnya. Apa permasalahan dasar Kota Medan? Kita selesaikan secara bersama. Jangan hanya berpikir dari segi kepentingan seseorang, kepentingan lalu lintas dari satu bangunan, tapi kepentingan bersama. Apa yang jadi kunci? Kalau memang ada kepadatan, kita pecah kepadatan. Itu kuncinya. Kalau memang ada pasar, kita pecah dia. Kalau ada parkir, kita bagaimana? Jangan kita jadi parkir terlama, terpanjang di dunia. Terima kasih. Oke. Admadi, gimana Di? Closing statement dari kau. Aduh, yang paling abadi itu di dunia ini adalah perubahan. Jadi mestinya apapun ceritanya, Medan itu harus berubah. Tidak bisa seperti yang dulu. Nah, artinya berubah kalau yang lebih baik. Ya, jadi kalau soal kecamuknya Kota Medan, krusialnya Kota Medan dan sebagainya itu harus diubah, terutama mental-mental, baik mental pejabat, mental penegak hukum, dan mental masyarakatnya harus berubah. Jadi tidak permisif dan membiarkan seperti itu. Sampai kapanpun kalau kita tidak mau berubah, tidak bisa berubah. Artinya ke depan, marilah sama-sama kita ubah mental kita, jadi anak Medan yang lebih baik, menata Medan dengan baik. Termasuk yang ini, termasuk yang berusaha, termasuk yang membuat macetnya jalan juga, itu sebetulnya adalah jalan-jalan yang banyak yang rusak dan berlubang. Nah itu juga harus diatasi dengan baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi kita di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.